Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pagi ini atas izin Allah Ta'ala agenda yang mungkin mendesak, namun demikian mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan hikmah substansi dari meeting pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Widya sudah berkenan untuk hadir dalam Zoom meeting pagi ini. Izin saya pagi ini ingin menyampaikan rencana kegiatan yang akan kita laksanakan dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis komunitas di daerah Jatinangor yang insya Allah akan kita laksanakan eh, pada hari ini untuk melakukan koordinasi lapangan dengan tim yang akan melakukan identifikasi beserta dengan masyarakat sasaran dan binaan. Nah, ini ada proposal yang kita ingin lakukan untuk mulai hari ini sampai nanti rencana tanggal 31 Juli sebagai rangkaian upaya untuk mendekatkan antara tim PKM kita dengan masyarakat sasaran di daerah Jatinangor khususnya di Desa Sayang. Nah, ini ada proposal yang kita sudah siapkan. Jadi proposal ini untuk sebagai langkah awal kita yang akan kita intensifkan nanti untuk mengetahui secara lebih mendalam dari pemahaman awal kita tentang kondisi permasalahan sampah di wilayah Jatinangor, yang tentunya awal kita dapatkan informasi dan data berdasarkan dari data-data sekunder yang tentunya dalam pelaksanaan kegiatan kita nanti di lapangan membutuhkan eh, capture dan informasi yang real, yang nyata dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, di bulan ini sesuai dengan timeline kita harus menyelesaikan untuk mendapatkan informasi ini sekaligus sebagai sosialisasi awal dengan sasaran. Nah, ini ada tujuan survei mengidentifikasi kondisi dan perilaku sosial ekonomi masyarakat ya terkait dengan pengelolaan sampah di desa Sayang seperti di wilayah Jatinangor, kemudian menggali hambatan dan potensi lokal dalam sistem pengelolaan sampah dari aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Kemudian menyusun basis data sosial, ekonomi, dan persepsi masyarakat untuk merumuskan rekomendasi strategi pengelolaan sampah berbasis komunitas. Dan terakhir, mendukung program pemerintah dan pihak terkait dalam pencapaian SDGs yang ke-11 dan ke-12 dalam konteks lokal. Nah, lokasi yang akan kita siapkan sesuai dengan rencana awal di wilayah Jatinangor, namun kita akan menentukan wilayah sampel. Ini nanti yang akan kita bahas di siang nanti jam 13 secara hybrid. Nanti berharap tim kita juga bisa bergabung secara hybrid dengan tim lapang yang akan ikut dalam melakukan survei uh, di sasaran. Nah, metodologi yang kita gunakan adalah mixed method. Dimensi yang kita ukur adalah teknis, sosial, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan. Partisipasi nanti kita akan melibatkan masyarakat dan sasaran termasuk perangkat desa dan komunitas lingkungan. Populasi yang akan kita ambil di Kecamatan Jatinangor minimum 100 responden yang akan kita tarik dari 6 desa. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan dengan FGD sekaligus sebagai sarana sosialisasi dalam ikut serta menyelesaikan permasalahan sampah di wilayah sasaran. Nah, adapun instrumen asesmen yang kita mau gunakan, kita sudah persiapkan di mana kuesioner ini nanti akan menarik data tentang profil rumah tangga, perilaku pengelolaan sampah, tingkat partisipasi masyarakat,
persepsi risiko, lingkungan dan kesehatan, kemudian dukungan dan hambatan terkait dengan intervensi nanti yang akan dilakukan, kemudian exposure informasi dan edukasi tentang inovasi digital. Ini sesuai dengan masukan dari Mbak Widya. Jadi nanti di dalam menumbuh kembangkan dan meliterasi kita akan bangun media inovasi digitalnya. Nah, kemudian sebetulnya tidak cukup dengan itu. Nanti seperti yang kita rencanakan, hasil dari survei ini kita akan mengajak masyarakat untuk ikut serta mengkonfirmasi dan memvalidasi dari hasil temuan. Ya sehingga sekaligus masyarakat ikut menjadi bagian dari proses penyelesaian pengelolaan sampah ini. Jadi tidak hanya sebagai sasaran tapi sebagai subjek yang nanti akan ikut dalam menyelesaikan permasalahan sampah di wilayahnya masing-masing. Lalu kemudian tentunya kita akan deep interview juga agar pada rekomendasi berikutnya kita bisa memberikan masukan yang strength forward sehingga bagi pihak terkait bisa ikut melanjutkan dari kegiatan PKM kita di Jatinangor. Nah, pelaksanaan dan jadwal survei ini hari ini kita koordinasi, kemudian kita akan mengumpulkan data dari tanggal 25 hari ini sampai 29, lalu kemudian kita lanjutkan FGD. Nah, dalam FGD ini kami berharap tim kita bisa penuh untuk ikut serta membahas bersama dengan tim lapang dan stakeholder terkait sebagai media awal untuk sosialisasi dan menyampaikan uh, kondisi real yang kita temukan di lapangan sebagai validasi dari data. Nah, nanti kuesioner yang akan kita bangun dan sudah saya siapkan meliputi dimensi-dimensi yang ini ya. Jadi ada sosial, ekonomi, kelembagaan, teknologi, lingkungan, dan perilaku. Nah, output dari hasil survei ini pertama kita akan nanti publish di media, di tentunya di jurnal terindeks, apakah Sinta ataukah eh, Scopus. Eh, lalu untuk kegiatannya, alur kerjanya hari ini kita tim pagi ini kita sudah koordinasi, kemudian nanti siang kita akan koordinasi dengan pemerintah desa dan komunitas. Kemudian kita juga akan ketemu dengan enumerator. Nah, kemudian enumerator akan mensurvei ke rumah tangga. Nah, itu nanti eh, kita akan gunakan Google Form juga untuk membantu dalam input digital hasil dari kuesioner. Kemudian FGD hasilnya nanti kita akan konfirmasi ke sasaran, kemudian kita validasi dan verifikasi, serta kita berikan rekomendasi dalam langkah-langkah intervensi kita nanti. Nah, rencana output dan indikatornya seperti ini, surveinya. Jadi outputnya nanti akan sedikit ada database, kemudian ada target, jadwal yang akan kita selenggarakan ke depan ini seminggu kurang lebihnya. Jadi sampai kepada review dari laporan tanggal 31 Juli. Nah, tim pelaksananya eh, yang sudah ada dalam tim kita, yaitu saya sendiri sebagai ketua, Mbak Widya sebagai peneliti, Prof. Fufur, peneliti, enumerator, ada mahasiswa, kemudian dibantu oleh mahasiswa, nanti akan ada data analis. Lalu kemudian strategi kualitas data, pelatihan tadi kita hari ini akan melatih enumerator, kemudian hasilnya kita akan uji validitas dan reliabilitasnya. Lalu kemudian proses pengawasan kita pantau melalui aktivitas digital, kemudian kita validasi dan kita akan buat laporan untuk review. Lalu analisis data, deskriptif statistik nanti akan muncul, analisis tematik ya sesuai dengan hasil temuan, kemudian kita bisa peta secara spasial. Nah, untuk kegiatan ini sebetulnya bisa menjadi kegiatan riset yang sebetulnya ya, tapi karena ini PKM,
sehingga ini menjadi bagian kecil saja dari aktivitas yang kita akan laksanakan. Eh, ya, kita tetap membutuhkan biaya untuk ini. Jadi nanti ada 6 rotor, kurang lebih sekitar 2 juta kita anggarkan. Kemudian pengembangan instrumen sekitar 400.000 lah ya, perlengkapan survei 1 juta, pengolahan data 1 juta, nanti kita publikasi kita gunakan sekitar 2 juta, kontingensi 2 juta, ini totalnya salah ini. Ini kalau di total sekitar berapa ya? Eh, eh, Mungkin sekitar 8 jutaan lah kurang lebihnya. Belum saya total ini, mohon maaf. Ya, seperti itu kurang lebihnya eh, Mbak Widya, Mas Udin. Ini saya tutup dulu. Kemudian saya akan sedikit paparkan eh, tentang kuesionernya, tentang kuesionernya. Nanti untuk komen dan masukan setelah saya paparkan instrumennya di sekalian. Nah, ini instrumen kuesionernya. Tadi ada 7 dimensi itu. Jadi yang pertama identitas responden, lalu kemudian kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Ini ada beberapa jenis pertanyaan, ada pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutupnya kita akan kita olah dengan menggunakan statistik deskriptif, ya sehingga kita bisa memunculkan profil dari responden. Lalu kemudian untuk perilaku dan seterusnya kita menggunakan skala Likert. Jadi nanti kita ini akan buat skala Likert dalam bentuk kuesioner, ya biasa 1 sampai 5. Ya, kemudian ini pertanyaan terbuka untuk mendapatkan insight di lapangan. Ya, jadi ada 3 jenis, sebetulnya 3 kelompok pertanyaan. Pertanyaan tentang profil dari responden, kemudian persepsi dan perilaku, lalu kemudian yang terakhir untuk pendalaman dengan pertanyaan terbuka. Nah, ini kurang lebih kuesioner yang sudah kita siapkan untuk kita akan trainingkan kepada enumerator yang insya Allah nanti siang jam 1 eh, kita sudah undang dan siap untuk bekerja selama 1 minggu ke depan. Ini sebetulnya kalau di Bima di riset, ini sudah jadi satu riset sendiri nih. Mbak Widya, terima kasih masukannya. Mohon Mas Udin, sekiranya ada masukan, ada tanggapan, silakan Mbak Widya. Ya, makasih Prof. Ini luar biasa ya progresnya. Prof bahkan sudah sampai di Sumedang ini. Eh, saya mengomentari pertama tentang riset tadi, memang betul kalau kita tarik ke Bima itu sudah merupakan satu skema tersendiri. Tapi di sini menjadi nilai plus ketika nanti hasilnya bisa kita laporkan bersama-sama dengan pengabdian itu, Prof. Jadi nggak apa-apa. Mm. Sekaligus kita juga belajar bagaimana survei yang memang real di lapangan gitu ya. Karena saya selama ini dominan di kualitatif juga riset pengembangan. Jadi yang untuk kuanti, deskriptif, kemudian survei saya jarang sekali ya, hanya sesekali saja. Kemudian yang kedua, komentar saya tentang luaran artikel. Menurut pikiran saya, kenapa tidak kita langsung saja ke tingkat Scopus gitu, Prof? Karena levelnya kan kita nih udah mau profesor, saya ya khususnya mau profesor. Nah, Prof Bagio juga harus mempertahankan gelar profesornya. Katanya harus publish juga ya, Prof ya? Iya betul, Mas Jadi Fabris. nggak berhenti di gelar Ya, itu kan, iya, harus ada betul Mbak. 5 tahun kalau nggak salah ya, 5 tahun Iya. harus ada tulisan lagi gitu. Mm. Artikelnya itu satu ya, Prof, atau dijadikan dua? Bagaimana? Artikelnya bisa 2 nanti. 2. Ini Hmm. sebetulnya satu udah diterima di Scopus. Nanti kalau Mbak Badia mau,
Kita bisa sharing, cuma emang ada biayanya sekitar 20 juta. Cuma saya nanti akan share 60% kalau mau jadi penulis pertama, nanti sisanya supporting sebagai anggota begitu. Ini kalau Oh, uh, ini juga terkait dengan ini juga. Jadi saya sudah challenge dan sudah diterima di Q3. Lumayan lah, ya, lumayan. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti Prof submit itu adalah asesmen awal, maksudnya analisis awalnya Analisis baru ya. awal. Iya, analisis awal. Ya, boleh nanti Prof sharing linknya ya di Iya. grup biar dipelajari. Nah, kemudian kalau memang menjadi dua artikel, saya sangat senang Prof. Karena apa? Kita punya data itu sangat kaya. Nah, kenapa nggak kita publish ya? Persoalan dana itu memang tidak cukup, 43, 40-an juta itu. Tapi kan kita Mm. bisa support dari dana yang lain. Kita nggak tahu nih ya, ke depan di bulan Desember kan ada hibah PTM juga, ada hibah yang lain juga, atau memang dari dana pribadi kita gitu, Prof. Karena kan Iya, ada honor profesor, ada honor remun, apa iya, remun sih kecil ya, apa serdos, nah, serdos kalau di kita. Itu kalau diupayakan kedua-duanya Scopus, saya sangat senang. Nanti kita akan bincang tersendiri masalah pendanaan gitu. Kemudian yang ketiga terkait enumerator berarti mereka adalah orang yang sudah ada di Sumedang gitu ya, Prof? iya. Atau Yang sudah ada di Sumedang, sehingga kita biayanya tidak terlalu besar. betul, saya Ya. tadi berpikir juga lah kalau kita dibawa ke sana enumerator kan repot, Repot. repot Iya, biaya, repot kegiatan seperti teman-teman sekarang Bu Isti sedang disertasi. Memang ini jadi pengalaman ke depan, Prof. Kalau ikut jadi tim jangan yang sedang tugas akhir gitu ya. iya, iya, Ya, Kak, saya kemarin ketemu Mbak Isti itu di kampus, ya lihat dia ke sana kemari cari tanda tangan itu repotnya luar biasa. iya. Eh, nggak apa-apa yang sekarang Mas Gulbudin juga ya nanti yang 2026 nanti Prof bikin tim itu jangan libatkan mahasiswa yang sedang tesis, sedang Ya. disertasi. Gulbudin juga sedang tesis ini. Akan ya Mas, akan tesis bulan Agustus ini. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, saya ingin mempelajari lagi PPT yang tadi Prof sudah paparkan berikut dengan instrumen supaya Hmm, nanti lebih dalam pemahamannya begitu Prof di ya, grup. baik. Sejauh ini saya selalu mendokumentasikan apa yang ada. Kita rapat yang keberapa ini tuh saya buat aja Hmm, susunannya aja secara PDF begitu karena nanti minggu depan kita sudah laporan BKD Prof. Jadi izin hmm, saya jadikan laporan pengabdian masyarakat gitu ya. ya. Walaupun Hmm, belum tuntas, namun saya pikir data-data hari ini tuh sudah banyak ada publish media juga, itu kan sudah luaran gitu ya, sudah patutlah untuk dijadikan laporan BKD. hmm, Karena jujur dari Januari kemarin saya sudah stop narasumber di Kemendikbud karena ini dia saya mau fokus ke GB hmm. dan Scopus saya sudah accepted, alhamdulillah 2 hari lalu, jadi saya Alhamdulillah. benar-benar Selamat. revisi. Hmm, Prof, hmm. saya revisi minor, jadi insya Allah mereka janjikan terbit di 2025 akhir gitu. Amin. Amin. Hmm, saya senang nih tim Prof enumerator di sana sudah ada. Jadi mungkin kita lebih ke konsep bagaimana ini tulisan gitu kan, bagaimana nanti analisis data begitu yang bisa dikerjakan di Jakarta. Mungkin itu Prof dari saya. Barangkali Mas Gulbudin mau komen boleh. Silakan Mas Udin. Tapi Lagi sepertinya ngajar. Lagi lagi nggak ngajar kayaknya. kayaknya Iya, nggak ya. apa-apa. Mungkin Ya Bu, jadwal makasih. Oh, lagi ditanya di pakai jalan. headset. Lagi di jalan. Ya Bu. Eh, ya paling nanti Pak kalau ada yang bisa dibantu kerjakan beli info aja Pak. Baik. Karena kan desain awal tuh kita membayangkan Mas Guludin di Sumedang terus memoto atau memvideokan kegiatan di sana begitu ya. Tapi nampaknya menurut saya itu enggak belum waktunya. Maksudnya Mas Hmm. Guludin juga sibuk mungkin ya sekarang itu aku lihat di Kemendikbud maupun di kelas dan di sana kan ada juga SDM yang bisa tag gambar gitu loh Prof yang ngambil Ya, Iya. video. Atau nanti saya bantu yang editnya Prof. Nah, ya. mungkin editingnya Ah, itu. Iya. ya. Iya. Setuju.
Editing Hmm. bisa dikerjakan di rumah gitu Iya. kan, sambil sesi-sesi Iya. ngajar. Mm-mm. Iya. Lagi ini Bu, sekarang lagi bantuin yang digitalisasi pembelajaran Bu. Iya, kan saya Oh, ngobrol sama Mbak Titi. iya. Ini kan berbarengan dengan deep learning yang ada Iya, coding gitu. Hmm. Ini iya, akarnya nih Prof. Mas Gulbudin. Jadi dia kepake banget sama iya, Kemdikbud ini. Ya, kita nggak tahu ternyata Allah itu sudah menyusun ya rencana yang baik. Mas Gulbudin sibuk iya. dah di coding-coding itu yang dicari sekarang. Iya. Jadi saya Lagi memang buat itu juga. Iya. nggak ada Ini kan Bu diem. jadi dari apa? Dari kementerian itu lagi ada dicanangkan pembantuan yang itu Bu, apa TV smartboard itu loh. Ah, smartboard ya, betul. Nah, Mm-mm. saya kemarin buat ininya, buat LMS, buat guru-guru pelatihan penggunaan alatnya. Iya, pasti itu Mbak Iya, Sukisna aja udah dilirik tuh. Heeh. Kan dia juga ahli coding, beberapa iya. mahasiswa. Apalagi ya, Prof, yang mau didiskusikan ya? Iya. Saya kira cukup, Mbak. Mm-mm. Saya kira cukup. Nanti saya share untuk proposal dan instrumennya. Eh, Nanti siang kalau misalnya available jam setengah dua lah, mungkin bisa gabung sebentar sambil berkenalan dengan enumeratornya yang akan ke Ya, baik. lapangan. Ya, ya Mbak Widya, Oh, makasih. Mas Udin. ya, surat Ya. izin masih Ya Bu, proses Pak, ya. makasih. Oh ya, surat Bisa izin nyusul. Mbak Widya kalau bisa dibantu ini untuk remind ke Mbak Dian biar Ya, dibantu. aku ya, pagi ini biar cepat dia keluarkan itu Ya, ya. Mm-mm. ya nanti siang enumerator ke lapangan sudah bawa surat dari kampus dan ke ini Ya, ya ke desa. baik, Atur Prof. nuhun, terima kasih Mbak Widya, Mas Udin. Kita bisa tutup Prof, terima kasih Bu. Ya, ya dengan bacaan hamdalah. alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Prof. Terima kasih, Terima kasih. terima kasih.